guys, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube aku. Untuk video kali ini, aku mau ceritain pengalaman aku diajak ke sekte aneh di Korea. Sebelum dengerin ceritanya, kalian harus subscribe dulu channel aku. Gak boleh cuma nonton, harus subscribe ya guys. Baru ini tahu biar makin semangat lagi untuk buat konten-konten yang menarik untuk Oke, jadi sebelum lanjut, aku mau jelasin dulu kalau aku ceritain ini itu bukan maksud apa-apa, aku cuma pengen sharing aja ke kalian. Mungkin kalian juga ada yang ceritanya mirip kayak aku, atau memang untuk kalian yang di luar Korea juga penasaran sama cerita aku. Jadi ini cuma buat untuk sharing-sharing aja ya guys ya, bukan bermaksud untuk apa-apa loh ya. Oke, kita mulai ceritanya. Dan guys, jadi kalian kan sebelum yang pernah aku cerita ini di vlog aku sebelumnya, kalau aku ke Korea itu tahun 2023 bulan Agustus. Nah, selama bulan Agustus sampai Desember 2023, aku itu di rumah aja sama Yena. Tapi kalau Onihana, begitu dia sampai Korea, dia udah mulai sekolah. Tapi kalau Yena itu di 2024 bulan Maret dia baru sekolah. Jadi selama 2023 itu dari bulan Agustus sampai Desember, Yena itu selalu sama aku. Nah, cerita ini di latar belakangnya di rumah lama aku ya, di rumah yang aku sewa. Kalau rumah ini yang aku tempatin sekarang ini kan rumah yang udah aku beli sama suamiku kan. Jadi ini udah rumah kita sendiri. Tapi yang aku ceritain di video kali ini itu rumah yang lama, rumah yang kita sewa. Nah, jadi rumah yang kita sewa itu rumahnya memang apartemen yang agak lama gitu loh, apartemen lama. Dan ya kita hanya untuk tinggal setahun, jadi aku nggak mikir yang aneh-aneh lah ya. emang yang gak ada aneh-aneh juga. Terus pada hari itu, jadi aku memang pengen ke market. Jadi aku mau ke market karena memang ada yang dibutuhin. Aku pergilah sama Yena. Habis ada hari market, aku udah belanja, aku beli kopi. Ya seperti biasa, aku kan kalau pagi memang harus ngopi ya guys ya. Jadi aku beli kopi, langsung aku pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, Yena main, aku ngeberesin barang belanjaan yang tadi aku beli. Nah udah aku beresin, gak lama sekitar jam 11-an, itu ada yang ngetok-ngetok rumah aku guys. Tok 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 gitu. Hah, siapa nih? Dah dulu, kok diketok sih, emang gak ada belnya? Nah, jadi apartemennya itu emang ada belnya, cuman rusak. Terus aku kan kayak, yaudah apa beli aja ya. Cuman suamiku bilang, nggak usah, kita kan nggak lama di sini, jadi nggak perlu beli juga. Lagian kalau memang ada yang orang datang yang ngetok aja gitu, ya udah ada yang ketok lah tuh, tok tok tok. Aku tipenya yang kalau ada tamu nih ke rumah nih, ketok ketok, aku malu panik kayak ngumpet di mana nih. Cuman kan ini di Korea, jadi aku nggak bisa gitu dong, ya nggak. Ya udah tuh, aku dengerin dulu ya, aku nggak langsung buka. Karena kan ya agak takut juga, aku kan baru-baru datang ke Korea kan. Yena, jangan berisik ya, aku bilang gitu ke Yena. Cuman kan Yena masih kecil nih, jadi dia nggak ngerti, dia teriak-teriak lah. Ya udah, akhirnya mungkin orang itu tahu kalau aku ada di dalam. Akhirnya dia manggil salah satu nama anak kecil. Cuman nama anak kecilnya bukan nama anak aku ya guys. Aku agak lupa nama anaknya. Oke lah, kita sebut aja si Yeun gitu ya, Yeun ya. Si Yeun, Yeun 어머니. Omoni tuh Ibu Yeun gitulah, manggil lah dia kayak gitu. Cuman aku aneh kan, oh Yeun siapa Yeun? Nama anak aku kan Yena dan Hana ya kan. Tapi aku mikir tuh, apa dia manggil nama anak sebelum penyewa sebelum rumah ini gitu loh. Aku mikirnya, dia nyari orang yang nyewa sebelum aku kali ya. Ya udah tuh, tanpa mikir aneh-aneh, aku buka pintunya. Aku buka, oh deh, 누구세요? Aku bilang, oh iya siapa ya? Aku bilang gitu. Oh ini bukan ibunya Yeun ya? Gitu. Oh bukan, saya bukan ibunya Yeun, anak saya bukan Yeun namanya gitu. Oh gitu, soalnya tadi saya lihat ibu ke taman, makanya saya ikutin ke rumah gitu kan.
Nah, ke taman. Kapan ke tamannya? Padahal kan hari ini aku ada habis ke market kan. Aku nggak ke taman. Aku ke market sama ke tempat kopi langsung pulang ke rumah. Oh enggak bukan aku. Aku bilang. Mungkin salah orang kali ya gitu. Oh enggak kok, bener kok gitu. Terus aku kayak masih nggak enakan ya guys. Karena aku beneran baru di Korea. Jadi aku kayak welcome aja gitu sama orang. Yaudah tuh. Akhirnya dia masuk kan. Duduk dia. Oh, bukan ya. Maaf ya, aku kira kamu mamanya Yeon. Oh, di sini tinggal udah lama ya. Dia langsung ngebahas basi biasa. Oh, enggak, aku masih baru kok tinggal di sini. Dan dia kan pasti tahu dong, aku bukan orang Korea, ya enggak? Secara Emang tampilan aku begini, ya orang asing udah lah, gitu. aku tawarin minum dong, ya enggak? Kita kan harus ya jaga attitude kita ya. Ada tamu ya kita tawarin minum lah. Oh, mau minum apa? Aku bilang. Oh, apa aja yang ada aja di rumah, kata gitu. Oh yaudah aku siapin minum, tak. Dia cerita. Gak lama nih, dia buka lah tabnya dia ngambil dari tasnya, dia buka tab. Aku gak tahu temen yang satunya tuh diem aja gak ngomong. Menurut aku dia ngapain datang gitu gak ngomong. Temen satunya aja yang terus ngomong sama aku, yang satunya diem aja ya. Oke, dia buka lah tabnya dia. Dia buka tab, dia buka satu file. Aku lihat, ya aku bisa bahasa Hangul kan, bisa baca Hangul, jadi aku tahu itu apa filenya. Pokoknya salah satu tulisan itu, dia buka, dia slide, dia jelasin, lama-lama dia bilang, oh, aku pengen ngasih tahu nih, kata dia. Tuhan aku tuh begini, namanya ini, dia terbuat dari ini, dia tercipta dari ini, gitu ya. Tuhan aku tuh baik, begini. Dan guys, aku dengerin dong, karena aku pikir di dunia ini semua agama itu baik kan. Jadi aku nggak ada arah ke sana awalnya, arah jelek ke sana. Aku mikir karena aku manusia yang harus bertoleransi di dunia ini, aku mikir semua agama kan baik ya. Jadi aku toleransi aja, aku dengerin dia nyeritain apa, aku dengerin tuh. Setelah aku dengerin, dia nyeritain tentang agamanya dia. Dan aku jawab, oh iya, agama aku juga ngajarin seperti itu, agama aku juga baik ngajarinnya gitu kan. Lah dia langsung, oh kamu punya agama? Nah dari situ tuh. Terus aku jawab dong, oh iya aku punya agama. Oh agama kamu apa? Dia tanya gitu. Agamaku, 저 muslim 사람입니다. Aku bilang aku muslim, Dia langsung kayak ekspresinya ya agak berubah dong, karena aku kan punya agama gitu. Sekedar info dulu ya, orang Korea itu ada yang punya agama, ada juga yang gak punya agama guys. Jadi kalau di negara kita biasanya kan agama itu begitu kita lahir kita langsung punya agama kan, dan agama kita itu tercantum di dokumen kita atau di ID card kita. Sedangkan di Korea itu agama itu beneran kayak terserah kita gitu loh. Jadi misalnya gini, aku menganut salah satu agama ini, cuma selama aku menjalaninya aku nggak cocok sama agama ini. Ya udah dia coba lagi ke agama yang lain, dia untuk mencari mana agama yang menurut dia itu cocok di hatinya. Dan di Korea itu kenapa bisa ganti-ganti agama dengan sesuka hati? Ya karena mereka memang agama itu tidak tercantum di dokumen mereka, di ID card mereka. Beda sama Indonesia. Kalau Indonesia kan kita sudah tercantum di ID card kita bahwa kita memeluk agama ini gitu kan. Tapi kalau di Korea itu nggak masuk di dokumen ya guys ya. Jadi mereka universal, boleh pilih agama sesuai hatinya dia. Kalau di saat ini dia pengen agama ini, ternyata nggak cocok, dia pindah lagi ke agama yang ini, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di Indonesia kan ada prosesnya ya, kalau mau ubah agama itu. Kita lanjut nih ke cerita aku sebelumnya ya. Udah tuh dia udah tahu agama aku apa, aku orang muslim. Terus dia bilang, dan pada di satu titik dia ngomong gini, kalau boleh tahu suami kamu kerja di mana? Nah, terus aku kayak, ngapain dia nanya suami aku kerja di mana? Ya enggak. Aku nggak jawab detailnya, aku kayak pura-pura jawab bohongan aja lah gitu. Nggak boleh jawab yang benerannya kan. Oh kerja di sini, aku bilang gitu. Oh gitu, bagus dong kerjanya. Gajinya berapa? Dan gitu.
Nah pas dia nanya gaji, aku aneh dong. Kayak mau ngapain? Aku bilang aku juga nggak tahu gaji suami aku berapa, aku nggak pernah nanya, aku bilang gitu. Nah alhamdulillahnya nih guys, tiba-tiba Yena tuh nangis. Dia nangis, dia emang udah jam tidurnya juga sih. Itu jam sekitar dia datang jam 11 dan jam 12 itu kan emang jadwal makan siangnya Yena dan jadwal tidur Yena kan. Dia nangis. Alhamdulillah nih si Yena nangis. Terus aku bilang, oh, maaf ya, aku pengen tidur, jadi aku gak bisa ngobrol lagi. Dia bilang, oh ya udah nanti besok aku datang lagi ya. Ish, wah, kenapa datang gitu kan? Dan bodohnya aku jawab, iya. Ish, karena pada saat itu tuh aku belum bisa, gimana ya, masih baru datang ke Korea, jadi aku nggak bisa jawab yang gimana. Coba kalau itu terjadinya sekarang, aku udah langsung, 오지 마요, 오지 마세요, 저 바빠요. Aku langsung jawab gitu pasti. Kayak bisa lebih jawab, tapi pada saat itu kayak aku masih ciut lah nyalinya. Udah tuh, dia pulang, aku kayak, aduh energi aku capek banget, kayak badanku tuh ngeladenin orang yang kita nggak nyaman kan kita capek ya guys badannya ya guys. Terus ya udah dia pulang. Besoknya dia datang lagi. Dia ngetok-ngetok lagi. Duduk. Dia ngapain datang lagi ya? Duduk. Dan guys, rumah yang aku sewa dulu itu sistemnya tuh dia tuh tipenya tuh lorong gitu loh. Jadi kalau kita ngetok pintu, kalau kita nggak bukain itu bakal kedengeran terus di lorong itu kayak menggema duduk gitu. Jadi aku takut sampai rumah aku tuh komplain gitu. Aduh gimana ya? Buka atau enggak ya gitu. Akhirnya aku cuma ngomong di bilik pintu aja karena memang apartemen lama jadi nggak ada speaker yang buat ngomongnya itu loh. Aku cuma ngomong, maaf ya, aku kondisinya lagi nggak bagus jadi nggak bisa ngobrol gitu. Oh sakit apa, kenapa, kok kondisinya nggak bagus? Dia kayak sok perhatian gitu ya. Terus aku bilang, iya maaf banget aku nggak bisa ngobrol gitu ya, nanti aja ya gitu. Ya udah tuh, oh ya udah nanti aku datang lagi ya. Dan salahnya kenapa aku nggak bisa ngekat pada saat itu gitu loh. Dia lagi. Dan besoknya dia datang lagi ketiga kalinya. Aku bilang sama suami lah akhirnya. Aku nelfon suami, ini kayaknya ada orang aneh, dia udah 3 kali datang ke rumah terus. Gak usah diladenin, langsung telepon polisi aja, kata suami gitu. Gak usah dibukain, langsung telepon polisi, bilang ada yang ganggu gitu kan. Cuman kan aku kayak, nelfon polisi gimana ya gitu tuh, takutnya panjang. Soalnya kan kita orang Indonesia tuh mikirnya kalau udah berurusan sama polisi tuh bakal panjang. Soalnya kalau memang dia bener, dia bakal sekedar nge-share brosur atau dia ngasih air minum atau dia ngasih makanan kecil, tapi dia tanpa embel-embel kayak memaksa kita untuk masuk ke agamanya gitu loh. Iya sih, soalnya kan kita kalau makin diteror gitu kan kita makin nggak suka gitu ya, makin takut ya kan. Terus aku penasaran juga, aku nanya ke teman mixed marriage juga yang aku kenal, dan rata-rata mereka pernah ngalamin hal yang sama, cuman caranya aja yang berbeda gitu. Ada yang lagi duduk di kafe, didatengin orang, diajak ngobrol, bapak ujung-ujungnya diajak ke, mau nggak masuk agama dia gitu. Ada yang sekedar lagi jalan, tiba-tiba diikutin sampai rumah guys, takut kan, orang asing ngikutin kita ke rumah, mau ngapain gitu kan. Terus ada juga yang ya sekedar jalan terus langsung ditodong, ditanya-tanya jawab gitu, mau pulang tapi kayak nggak bisa karena diajak ngobrol terus gitu. Ada yang dimintain nomor telepon, udah dikasih nomor telepon ternyata diajak di SMS-in terus ya jenisnya beda-beda ya, maksudnya caranya beda-beda gitu. Akhirnya pada saat itu aku bilang, maaf ya, aku udah punya agama ibu, aku nggak berminat agama ibu gitu kan. Oh gitu, ya udah deh. Nanti suatu saat kalau misalnya berminat, hubungi saya ya. Dia ngasih nomor teleponnya, cuman ya nggak aku telepon juga gitu. Iya, jadi dia karena dia datang 3 hari berturut-turut itu kan mengganggu banget ya guys. Padahal aku udah bilang ya dengan aku tanpa bilang pun kan gerak-gerik aku udah kelihatan risih kan gitu. Tapi dia masih melanjutkan itu. Aku nggak menyalahkan dia saat menjelaskan agamanya. Cuman yang aku sayangkan itu pas dia mulai nanya-nanya tentang suami aku kerja di mana, gajinya berapa, itu buat apa gitu. Sedangkan kalau di agama itu kan kita nggak perlu tahu tentang hal itu gitu loh. Oke guys, ceritanya cukup sampai di sini ya. Makasih banget loh kalian udah mau dengerin cerita aku dari awal sampai akhir. Ini hanya sekedar sharing aja ya guys ya, nggak ada bermaksud apa-apa. Karena memang bukan cuma aku, banyak juga yang ngalamin hal kayak gini. Jadi ini aku hanya cerita sesuai pengalaman aku aja. Oke, dan sebelum selesai nonton videonya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube aku. Aku minta tolong ya guys, gak boleh cuma nonton, harus subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.